Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris dengan terdakwa Rasman Aris Nasution kembali digelar pada Selasa, 10 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi, Iklimah Kim dihadirkan sebagai saksi mahkota sekaligus terdakwa. Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Iklimah Kim mengungkap kejadian yang melibatkan Hotman dan Rasman. Ya, kesaksian Iklimah Kim itu pun menjadi sangat mengejutkan, karena akhirnya, sedikit demi sedikit kasus tersebut pun mulai menemukan titik terang. Diketahui, terdapat beberapa kesaksian mengejutkan yang diungkapkan Iklimah Kim. Namun, ada salah satu kesaksian yang menurut Rasman meringankan dirinya dan membuat dirinya semakin percaya diri akan terbebas dari jerat kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman tersebut. Dan, untuk mengetahui fakta-fakta terkait sidang tersebut, serta mengetahui kesaksian yang diungkap Iklimah Kim, maka inilah 5 fakta sidang Hotman Paris versus Rasman Aris Nasution yang makin panas, usai Iklimah Kim beri kesaksian mengejutkan. Versi Cumi Top 5. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman dengan terdakwa Rasman digelar pada Selasa, 10 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, sidang yang beragendakan pemeriksaan Iklimah Kim sebagai saksi mahkota tersebut digelar secara terbuka. Namun, di tengah jalan, sidang tersebut mendadak ditutup untuk umum. Diduga, hal tersebut lantaran tim kuasa hukum Rasman terus menyecar Iklimah Kim dengan pertanyaan yang mengandung unsur asusila. Sebab karena itulah, majelis hakim memutuskan sidang digelar tertutup. Sidang tadi seharusnya terbuka, tapi karena Iklimah Kim menjawab tidak mau menjelaskan, tapi dia mengakui ada sesuatu terjadi tindakan oleh Hotman kepada dia, verbal non verbal itu fix. Ketika Pak Rihat bertanya lebih detail, dia bilang saya nggak bisa jawab. Maka muncullah keinginan oleh Yang Mulia, karena ini permintaan dia nggak mau jawab, maka dia minta dibuat tertutup. Sebenarnya sih kalau dari sisi hukum kan kita nggak melihat, kalau sisi pembuktian itu bukan masalah tertutup tidak tertutupnya. Kalau itu kan kita lebih lihat pada keasusilaan harkat martabat perempuan. Kalau dari sisi pembuktian itu nggak banyak pengaruhnya sebenarnya, karena kami juga punya bukti, jaksa juga bisa membuktikan. Semuanya terang-terang, kawan-kawan. Saya lihat kan mengikuti dari awal ya prosesnya. Bisa menilai lah, saya nggak perlu cerita siapa yang berkata bohong, siapa yang jujur gitu. Kita nggak, kawan-kawan biar menilai, masing-masing menilai siapa yang benar. Yang jelas, apa yang disampaikan klien kami itu yang dia alami, dia rasakan. Iklimah Kim yang menjadi saksi mahkota kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman dengan terdakwa Rasman memberikan kesaksian yang cukup mengejutkan di hadapan majelis hakim. Ya, dalam kesaksiannya, Iklimah Kim mengisyaratkan dirinya sempat mendapat perlakuan tak pantas dari Hotman ketika masih menjadi asisten pribadi Hotman. Sayangnya, Iklimah Kim tak ingin mengungkapkan perlakuan seperti apa yang ia terima dari Hotman. Iklimah Kim awalnya merasa dirinya sudah ingin melupakan kejadian tersebut dan memaafkan Hotman. Namun, ketika akhirnya bertemu dengan Rasman, Iklimah Kim merasa dirinya terpengaruh oleh Rasman. Sebab, Rasman meyakinkan dirinya untuk melaporkan Hotman atas perlakuan tersebut.
Lantas, seperti apa kesaksian Iklimah Kim? Dan bagaimana respon Rasman? Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Yang saya hanya tahu pada saat itu terjadi sesuatu kepada saya dan saya tidak berkenan dan saya menjauh dari situ. Oke, ada terjadi sesuatu, saudara tidak berkenan dalam nama saya. Saudara tidak terjadi sesuatu, saudara tidak berkenan, saudara menjauh. Jadi kedatangan saudara ke Grand Hyatt yang kali kedua itu bukan untuk surat kuasa berarti awalnya. Awalnya bukan untuk surat kuasa. Oke. Di awal dia juga menghindar. Tetapi pertanyaan demi pertanyaan, ini kan pengacara punya trik ya, tim saya. Akhirnya dia jawab juga gitu. Ya, yang namanya di dalam mobil, yang namanya di apartemen, yang namanya di klub, nah, itu dia akui. Nah, dan dia mencoba menghindar, tapi dibacakan BAP-nya. BAP-nya Hotman, BAP-nya Iklimah. Ya, dia mengatakan ada. Iklimah Kim. Dia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa saya nggak mau bercerita apa yang saya alami. Tapi dia lupa bahwa surat kuasa dia tanda tangani. Bunyi di surat kuasa itu poinnya jelas untuk membela kepentingan hukum Iklimah Kim Putri 5 Aprilia dalam dugaan yang dilakukan oleh Hotman Paris. Jadi kalau dia berdalih tadi udah hilang. Nah, surat pernyataan itu memperkuat surat kuasa. Itu dia bilang, saya tanda tangan, tapi saya tidak diberi waktu untuk membaca. Tidak mungkin, tempatnya di Grand Hyatt. Terus apa lagi? Begitu saya pancing kejadian yang sebenarnya, dia langsung teriak. Teriak dia, saya nggak, trauma saya. Ini yang saya nggak tahu, di sini saya ditekan Hotman, di sini saya ditekan Rasman. Saya bilang, kalau Anda merasa saya tekan, kenapa Anda bertahan 1,5 bulan? 25 April 2022 tanda tangan kuasa, cabut kuasa 11 Juni, 1 bulan 16 hari. Kok tidak cabut kuasa? Dan cabut kuasa pun bunyinya ingin menyelesaikan secara pribadi. Kenapa kok tiba-tiba dia bilang saya melakukan sesuatu yang tidak ada? Selain memberi kesaksian terkait Hotman, dalam sidang tersebut, Iklimah Kim juga memberikan kesaksian terkait Rasman. Ya, Iklimah Kim mengaku bahwa ia sempat dipaksa untuk menjadi istri Rasman. Menurut Iklimah Kim, hal itu terjadi pada saat pertemuan ketiga Iklimah Kim dengan Rasman pada 29 April 2022. Namun, atas kesaksian Iklimah Kim tersebut, Rasman membantah tegas dan meminta seseorang untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Lantas, seperti apa kesaksian Iklimah Kim? Dan bagaimana bantahan Rasman? Jadi dia suruh saya bersumpah di situ, dia suruh saya memegang tangannya dia, dia suruh saya untuk mengikuti perkataannya dia. Di situ dia tidak meminta saya dengan baik-baik, tapi memaksa. Saya bilang memaksa, karena dia bilang kamu harus jadi istri saya. Iya, dia suruh saya memegang. Saudara disuruh pegang tangannya dia Iya. di mobil, sudah ada ya? Saya nggak mau. Saya pada saat itu saya ada pacar. Sudah keluar ya? Iya. Saat itu saudara nggak mau, saudara punya pacar. Nah, Iya. saudara disuruh pegang tangannya terus. Saya disuruh putusin pacar saya. Putusin pacar kamu gitu. Saya akan bilang kamu. Di situ dia ancam saya karena udah rame, Hotman udah tahu, dan kalau ada apa-apa sampai Hotman marah sampai melaporkan, ya silahkan kamu sendiri. Saya ketakutan, saya nggak tahu lagi harus ngapain. Oh, jadi ada ancaman juga. Ya. Siapa lagi kami minta agar Bunda Widya alias Ibu Marwiyah yang mengkata Iklimah Kim sebagai asisten manajer, sebagai manajer dan sudah memberikan keterangan
seolah-olah ada sesuatu dalam mobil saya, dan itu kami minta untuk nanti dia dihadirkan sebagai saksi. Begitu gentlenya saya minta, oke, kalau itu saksi dari Anda, ada keterangan yang berbeda dari Bunda Widya, mana? Biar kita periksa di sini. Karena saya punya rekamannya, nanti rekaman itu akan saya ungkap seperti apa di persidangan, setelah itu baru saya sampaikan kepada kawan-kawan. Atas semua kesaksian yang diungkapkan oleh Iklim Hakim, Rasman yang juga sebagai terdakwa dalam kasus tersebut merasa yakin akan bebas dari jerat pidana kasus yang dilaporkan Hotman. Ya, menurutnya, beberapa kesaksian Iklim Hakim telah meringankan dirinya. Lantas, seperti apa keyakinan Rasman? Dan, kesaksian Iklim Hakim yang mana yang menurutnya menguntungkan untuk dirinya? Saya sekarang beban saya lepas. Kenapa? Ingat ya, apapun keterangan dia ketika lakukan proses klarifikasi, penyidikan, dia sebagai tersangka, yang menjadi pegangan hakim adalah keterangan di bawah sumpah tadi. Dan selama ini kan kalian juga sering nanya ke saya kok, Bang Iklim Hakim bilang nggak pernah tanda tangan kuasa tentang pelecehan, nggak pernah dilecehkan. Itu rekayasa, maladministrasi, kan begitu. Tadi Iklim Hakim baik sedang terbuka maupun tertutup, semua mengatakan, satu, tanda tangan kuasa memang betul 2. Ada yang terima 3, yang terima 6, itu diakui. Surat pernyataan dia tanda tangan tapi tidak diberi oleh saya kesempatan membaca. Loh, bagaimana ceritanya? Emang surat pernyataannya 20 halaman? Kan 1 halaman. Surat kuasa malah 2 halaman. Ya bunyinya sama, hanya menguatkan surat kuasa, itu saja. Nah, yang pencabutan kuasa diakui, nomornya sama. Terus dia bilang ucapan terima kasih. Kemudian pengacaranya Faris Donggawi bilang terima kasih, dapat dampak positif. Jadi semuanya keterangan itu akhirnya adalah menurut saya, ini kan nanti minggu depan tuh dari meringankan saya ahli. Nggak usah dihadirkan itu dengan fakta yang sekarang, harusnya saya bebas, benar nggak? Iya. Nggak ada dasar lagi. Jadi kalau ini saya masih dihukum, waduh, saya kira udah ngeri. Kami menganggap peristiwa hukum untuk Bang Rasman batal demi hukum. Karena sesuai dengan SK 3 Menteri, jika benar kejadian itu, maka pidananya sudah nggak ada. Selain percaya diri akan bebas dari jerat pidana kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut, Rasman juga menilai jika memang semua terbukti, maka hal tersebut akan menjadi bumerang untuk Hotman. Ya, jika kebenaran berpihak kepadanya, menurut Rasman, maka Hotmanlah yang akan terancam di proses hukum. Lantas, seperti apa pandangan Rasman terkait proses kasus tersebut? Kalau saya melihat muka si Iklim, kasihan saya. Kalau dia mau bercerita begini di depan pengadilan ini, itu yang dia ceritakan di polisi. Hotman yang akan diproses hukum, tinggal lanjutkan aja dumas itu. Bukan saya dengan dia, justru dilaporkan Hotman. Nah, karena kebodohan dia, jadi dua-dua terjerat ya. Tinggal kami pembuktian. Kau benar nggak memberi kuasa ke saya? Benar. Kau benar nggak kau dilecehkan? Benar. Kau ada nggak perbuatan kau dilecehkan oleh Hotman? Ada. Terus saya sebagai kuasa hukum menjalankan tugas nggak? Menjalankan. Itikat baik nggak? Itikat baik. Orang baju dibeli, ini dibeli. Dia belum pernah ke Grand Hyatt itu, makanya nggak tahu mana pintu ke pintu. Makanya Hotman bilang dia anak mangga besar. Dia baru tahu berkelas setelah sama saya. Pesan saya untuk Hotman, kau bilang kau pengacara top. Rasman bukan siapa-siapa, tapi tiap hari kau posting Rasman. Kau nggak bisa tidur tanpa Rasman. Saya takut nanti kau mau meninggal dunia pun ingat Rasman, ingat Tuhan. Kau udah mulai peka, ya jantung sudah dikasih ring, hati sudah bernanah,
tambah lagi demam-demam, dikit-dikit capek demam, dikit-dikit capek demam, mencret-mencret, itu pertanda. Artinya apa? Si Hotman ini, kalau kau memang sudah tidak percaya diri, angkat bendera putih. Kalau kau percaya diri, jangan persoalan yang tidak penting kau bahas. Ini ujung-ujung cerita ABC Rasman, ABCDC Rasman, ekor-ekornya ke Rasman. Dia nggak bisa tidur tanpa mikirin Rasman. Tiap hari dia mikirin saya, dia yang sakit, itu namanya sakit hati. One, two, three, four, five.